Kalau kita terlalu banyak makan, jadi penyakit. Lebih bagus pakai sunnah Rasulullah, Senin, Selasa, puasa, sisanya ya isi dengan nutrisi yang bergizi ya. Nah, jaga-jaga kesehatan kita ya. Karena kalau sudah sakit nggak akan mudah mengobatinya. Kacamatanya double berarti ya. Ini pakai kacamata supaya tidak radiasi ini. Udah mulai perih Bapak juga mata. Absen dulu sudah hadir 23 orang. Alhamdulillah. Nah, gitu dong. Banyakan sekaligus ya. Kita absen dulu. Pak, itu teh kacamata asli, Pak. Gimana? Kacamata asli. Enggak, kacamata bias. Kacamata ya layar aja. Bapak kan pakai TV-nya yang 23 in, jadi lumayan gede lah. Kena ke mata tuh, waduh, pusing banget gitu. Kalau kalian kan di HP jaraknya saja cukup dijaga. Nah, kalau Bapak ya kayak begini nih lumayan pusing. Ya. Jadi bukan gaya-gayaan pingin pakai kacamata buat supaya tidak kena radiasi aja. Kemarin juga Aku juga sama, Pak. itu ya gara-gara di komputer tuh. Ini bayangkan kalau main game lama-lama berjam-jam, bukan hanya otaknya yang rusak gitu ya, tapi pikiran, jiwanya juga bisa rusak karena radiasi nggak kena ke otak saja, ke perasaan juga itu sama bahayanya di sana. Sudah Mikail, Aira, Andrean, Anna Kutaskia, Auni, Azka Fauzan, Dezan, Elna, Arisku, Humaira, Lujang, Adli, Niko, Miranti, Rashid, Raihan, Nisrina, Raffi, Irei, Suraya, Wafa, dan Zahid. Baik, sudah ada ya. Berarti Adit, Azka belum ada. Nantilah diingatkan saja. Kalau bisa mas sama KM nih, Hafiz, halo. Belum ada lagi. Jadi kalau bisa kita bagi-bagi tugas saja nih, KM-nya harus ada kerjaan. Ya di WhatsApp yang belum hadir di sini. Adit, Aska, Aulia, kemudian tapi Hafiznya juga nggak ada. Oke, nantilah mudah-mudahan bisa dibagi-bagi ya job desk-nya. Silakan siap buku tematik. Mana. Belum ada muncul di sini nih. Oke, ada. Oke, udah muncul ya. Tematik. Mau tamat. Alhamdulillah. Tematik 2 bulan September tamat ya. Ini pembelajaran. Kan buka halaman berapa tuh? Tolong. 79. 79. Tapi lebih baik. You've got to try Monday.com. Go to Monday.com and manage all your team's work on a platform that's easy to use. So easy. Whether it's projects or workflows, you can track your team's progress visually, any way you want. It makes working together clear and more organized. And teams love using Monday.com, and so will yours. Oke, bagaimana? Salah satu penemuan terbesar manusia mungkin ada di sekitar kamu saat ini. Ini sejarahnya nih. Bukan internet. Benda ini sangat populer jauh sebelum zaman internet. Dan kita lihat dulu tayangannya. Benda ini sangat berlimpah, ada di mana-mana sehingga terkadang terasa seperti tidak ada harganya. Kertas. Tapi bagaimana sih asal muasal kertas ini? Nah, asal muasalnya dari mana? Kita lihat. Bagaimana prosesnya sampai menjadi pada kertas. Zaman dulu, yaitu sebelum kertas ditemukan, orang-orang biasa membawa informasi tidak hanya di otak mereka, tapi juga dalam tas mereka. Mereka biasanya menulis tulang, bilah bambu, pohon, atau kulit binatang. Al-Quran juga sama ya, akses ke ditulisnya di kayu, di pohon. Membosankan.
Selain itu, berat dari media tersebut sangat menyulitkan bagi pertukaran informasi. Nah ini, kertas-kertas zaman Parchment atau dulu. perkamen sangat diminati oleh masyarakat pada masa itu. Karena bukan hanya tahan lama, perkamen juga lebih ringan dari bambu atau tulang. Perkamen dibuat dari kulit binatang yang diregangkan, lalu pakai dikeringkan. kulit binatang. Lalu kemudian dipotong menjadi lembaran untuk digunakan sebagai ya. bahan tulisan. Perkamen biasanya dibuat dari kulit anak sapi atau velum, kulit kambing atau kulit domba. Meskipun ringan, perkamen ini sangat mahal, sehingga tidak bisa diakses oleh banyak orang. Bayangkan kalau pakai kulit binatang nulisnya, waduh mahal banget. Siapa ini bacanya? Pada masa pemerintahan dinasti Han, pada tahun 105 Masehi, ada satu penemu muda yang akan merevolusi cara orang menulis dan membaca selamanya. Dari sini nih. Penemu tersebut bernama Cai Lun. Dia terinspirasi saat melihat seekor tawon membuat sarangnya. Saat itulah sebuah ide muncul di benaknya. Dia mengambil serat bambu, menambahkan air, lalu menumbuknya. Setelah serat itu tertumbuk halus, dia menuangkan seluruh campuran pada kain tenun yang datar, meratakan permukaannya, lalu membiarkan campuran tersebut mengering di bawah sinar matahari. Dan voila, setelah beberapa jam, kertas pertama di dunia telah lahir. Subhanallah. Ya. Cai Lun mempresentasikan proses pembuatan kertas ini kepada kaisar. Kaisar sangat terkesima dan dia menerima pujian karena kemampuannya. Sejak saat itu, kertas mulai digunakan di mana-mana dan secara universal disebut the paper of Marquis Cai atau kertas Marquis Cai. Adalah mudah digunakan dan tentu saja ringan. Bangsa Cina menyimpan rahasia pembuatan kertas dengan cukup baik. Rahasia tersebut akhirnya mulai menyebar, khususnya setelah kekalahan pasukan dinasti Tang pada 751 Masehi. Pada akhir abad ke-12, sebagian besar dunia sudah menggunakan metode pembuatan kertas Cai Lun. Di seiring meningkatnya temuan baru yang spektakuler ini, permintaan juga tapi metode manual digunakan dalam pembuatan kertas ini menjadi penghambat. Ini akhirnya membuka jalan untuk pabrik kertas bertenaga air. Nah, sekarang yang modernnya ya. Kalau yang tadi masih zaman yang digunakan bangsa Spanyol pada masa kerajaan Aragon di tahun 1282. Sumber serat yang paling umum digunakan bangsa Spanyol dalam proses pembuatan kertas adalah dari serat kain, termasuk rami, linen, dan kapas. Linen yang suka dipakai penggunaan sumber serat ini berlanjut sampai selama 6 abad, sampai akhirnya muncul revolusi lain. Meskipun jenis kertas ini lebih murah dari bahan tradisional seperti kulit binatang dan tulang, biaya yang digunakan masih relatif tinggi, dan pencapaian jumlah produksi masih rendah, yang akhirnya tidak bisa digunakan oleh rakyat biasa. Sampai akhirnya, dua orang mencoba resep baru. Mereka adalah Friedrich Gottlob Keller dan Charles Fennerty. Dan mereka menciptakan sebuah mesin penggiling sederhana dan mencoba serat kayu sebagai bahan utamanya. Percobaan tersebut sukses dan kayu mulai digunakan sebagai bahan utama pembuatan kertas. Sampai sekarang, kayu. Karena penemuan baru ini, beberapa pabrik mulai mengganti bahan utama mereka menjadi serat kayu dan era baru pembuatan kertas dimulai. Tepatnya pada pertengahan tahun 1844 atau pada akhir abad ke-19, semua produsen kertas di barat menggunakan kayu sebagai bahan utama pembuatan kertas. Nah, produksi massalnya sekarang besar-besaran ya. So get this, every 1.07 seconds a new user goes to Wix.com and starts. Oke, produksi massal. Dan apalah artinya kertas tanpa pena dan pensil? Di awal abad 19, pensil dan pena sudah mulai diproduksi massal. Dan dengan bermacam jenis pensil dan pena yang sudah beredar luas di pasaran, industri kertas pun semakin meroket. Produk kertas pun semakin beragam. Kertas dapat diolah menjadi buku, dicetak menjadi uang, bahkan menjadi pembungkus kado. Dan berkat kemajuan teknologi dan kemajuan mesin cetak serta pemanen kayu, harga kertas semakin terjangkau.
kertas sekali pakai menjadi komoditi umum bagi seluruh warga dunia. Ini menghasilkan peningkatan konsumsi yang drastis. Dan tentu saja limbah. Limbahnya. Yang Ini semuanya ya. berkontribusi pada pencemaran lingkungan. Diperkirakan Jadi sebanyak masalah. 40% dari limbah solid di dunia adalah kertas. Pernah tercatat permintaan kertas toilet secara global menggunakan hampir 30.000 pohon setiap hari. Masya Allah. Yaitu kira-kira 10 juta pohon per tahun. Ini sama dengan mengubah hampir setengah dari panen kayu global menjadi kertas. Pikirkan berapa banyak pohon yang bisa kita selamatkan jika kita menghemat penggunaan kertas. Gersang bumi. Dan tahukah kamu, jika kita mendaur ulang kertas, untuk setiap ton kertas yang akan didaur ulang, kita dapat menghemat 2.743 meter per kubik ruang TPA, 7.000 galon air, dan 20 pohon, serta mengurangi polusi udara sampai 73% dibanding membuat kertas dari nol. Jumlah energi yang dihemat dari proses daur ulang pun dapat memberi daya listrik rumah biasa selama 6 bulan. Oh. It's time to stop. It's time to stop, okay? No more. Oke, sampai sana aja dulu. Baik, jadi kertas berasal dari mana? Dari pohon. pohon. Artinya setiap tulisan yang kita buat di buku itu ada satu pohon yang sedang ditebang. Setiap kita mencoret-coret buku dengan hal-hal yang tidak berguna, ganti lagi, mungkin bisa ratusan pohon yang ditebang, ya. Di Indonesia saja, belum lagi di dunia 10 juta pohon per hari, Masya Allah. Jadi bisa gersang bumi ini ya dengan produksi kertas yang tidak terkontrol ini. Jadi harus sesegera mungkin kita mempunyai solusi untuk menekan supaya kertas ini tidak habis. Oke, balik lagi ke sini ya, ke tematik C. Salah, di main stage lupa. Window capture, nitro. Baik. Kalau kamera 2 tadi bisa ya? Masih tetap kan? Oh iya. Jadi di sini kita lihat ada orangnya Sailun. Kalau tadi apa? Cailun ya. Baik, kita baca dulu coba. Tolong dong. Aku mau baca. Oke, silakan Irei, tolong dibaca. Dalam sejarah terdapat beberapa penemuan yang mengubah cara hidup masyarakat. Salah satu dari penemu tersebut adalah penemu kertas. Penemu media tulis sudah dilakukan sejak tahun 3500 Masehi. Serta itu orang Mesir menggunakan tumbuhan papirus untuk membuat media tulis. Batang tumbuhan papirus dipotong-potong menjadi tipis-tipis lalu direndam dalam air dengan sedikit gula. Setelah direndam kemudian dijadikan bubur lalu dikeringkan sehingga menjadi lembaran papirus. Oke, udah sampai sana dulu aja. Jadi lembaran papirus ya. Papirus tuh apa sih? Terlihat ya. Kertas juga, tapi dia bahannya berasal dari batang bambu. Nah ini seperti ini nih kertasnya. Kalau papirus Mesir kuno. Nah tadi nyambung dengan pertanyaan dari Raffi. Pertanyaannya, bahasa apa yang dipergunakan dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad? Itu bisa dilacak dengan catatan-catatan sejarah yang kita temukan seperti ini. Nah ini, kalau ini kan papirus ya, bahasanya apa? Bahasa Mesir, menggunakan huruf, ada yang tahu huruf apa? Elizabeth.
Hieroglif. Nantilah ketemulah di SMA, SMP ya. Hieroglif tuh bahasanya berbeda. Kemudian Nabi Isa tuh jadi Nabi Musa tuh 3000 tahun sebelum Nabi Muhammad. Nabi Isa tuh hanya 200 tahun sebelum Nabi Muhammad. Bahasanya Ibrani. Nabi Ibrahim. Nah, di sana Nabi Ibrahim tuh jadi bahasa Arab kuno. Jadi mirip-mirip dengan bahasa sekarang. Lebih jelasnya kita bisa tanyakan bersama ke Pak Zainal ya, bahasa Arab zaman Nabi Ibrahim seperti apa sih? Yang jelas itu ada bahasa Hebrew ya, bahasa Yahudi, tapi campur juga dengan bahasa Arab sampai ke zaman sekarang kan Indonesia saja ada 260 bahasa daerah. Tuh. Bahasa di dunia wah lebih banyak lagi ya, Masya Allah. Berarti ini adalah kekuasaan Allah dalam menjadikan lisan ini, lisannya sama, ada lidah, ada gigi, tapi pengucapannya berbeda. Nah, ini berarti adalah salah satu keajaiban Allah dalam menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, syu'uba wa qabaila lita'arafu, untuk sama-sama saling mengenal. Tentunya dengan tulisan. Ya, pertamanya kita bisa lacak dengan dan nanti bisa kita ketahui bahasanya. Baik, lanjutkan. Mikail, Mikail, tolong lanjutkan. Halo Pak. Mikail, kertas ini. Kertas yang kita gunakan saat ini merupakan hasil penemuan Cailun. Cailun hidup pada masa dinasti Tang, Cina. Cailun mulai membuat kertas pada tahun 105 Masehi. Sebelum kertas ditemukan, orang Cina menggunakan perkamen sutra atau bambu untuk menulis, namun keduanya berat dan tidak praktis digunakan. Cailun menggunakan empulur pohon, murbei, dan serat bambu untuk menggunakan kertas. Bubur empulur dan serat dicampur dalam air dan dikeringkan dengan selai kain. Setelah kering, terciptalah permukaan untuk menulis yang ringan. Lanjut. Selama berabad-abad, pengetahuan cara pembuatan kertas hanya diketahui orang Cina. Pada akhirnya, teknik pembuatan kertas menyebar ke Arab pada abad ke-8 dan Eropa pada akhir abad ke-14. Pemakaian kertas akhirnya semakin berkembang ke seluruh dunia dan digunakan hingga saat ini. Oke, sama dengan tadi video yang kita saksikan ya. Jadi dari mulai Cina tuh sampai ke Arab, Nabi Muhammad tuh abad ke-7 ya. Ini abad ke-8 tuh berarti orang Arab sudah memakai kertas juga untuk menulis Al-Quran ya. Baik, coba sambil memahami, sambil kita buat pertanyaan bareng-bareng saja dikerjain. Coba Arisku, halo. Halo Arisku. Ada nggak? Tolong dong buat pertanyaan nih. Siapakah penemu kertas? Halo Arisku, ada nggak nih? Oh, nah, oke. Tolong pertanyaan. Arisku, nomor. Buat pertanyaan coba. Kata tanya, apakah, siapa, mengapa, bagaimana, kapan. Nah, ini kata tanyanya pakai yang ini ya. Jadi pakai kata tanya. Yo, pertanyaan. Apa salah satu dari penemuan tersebut?
Apa salah satu dari penemuan penemuan tersebut ya? Penemuan yang ada di atas. Apa salah satu dari penemuan penting yang ditemukan manusia? Nah, ini sama saya ya. Lebih enak kalimatnya. Baik, silakan tulis bareng-bareng. Silakan tulis bareng-bareng nih. Kita kerjakan aja sama-sama. Apa salah satu dari penemuan penting yang ditemukan manusia? Jawabannya langsung aja deh. Adisku jawabannya. Kertas. Jangan dulu. Apa? Jawabannya? Kertas. Benar. Kertas. Ya. Sebelum ditemukan kertas, apa tadi? Bapak belum nih, Bapak. Gunakan. Bapak yang pertanyaannya belum, Bapak. Oh, Pertanyaannya belum. pertanyaannya ini. Apa salah satu dari penemuan penting yang ditemukan ya? Nah, jadi jawabannya penemuan kertas. Sebelum digunakan kertas, menggunakan apa? Kulit. Kulit. Bapak penting yang apa-apa? Ya. Oh iya, perkamen dari kulit ya, dari kulit binatang, kemudian papirus, nah dari kulit bambu dan batu kayu, tulisnya di sana. Nah, jadi jangan tuh jawaban tuh jangan cuma kertas. Aduh, banget ini informasinya. Jadi kalau ngertiin soal seperti ini, kalian kalau di SMP kertas, terus nggak ditambahin apalah yang kalian tahu tuh ya, nilai. Tolong dibiasakan kita sedikit-sedikit menambahkan informasi, meskipun tidak ditanya, tapi kita bisa sedikit aja ya, perkamen kulit aja, udah beres. Penemuan kertas sebelumnya menggunakan perkamen. Udah dapat nilainya bagus tuh. Oke, terima kasih Arisku. Lanjut coba. Elna, halo Elna. Ya, Pak. Tolong buat pertanyaan nih. Kata tanyanya yang tadi apa, bagaimana, mengapa, kapan, siapakah. Silakan buat pertanyaan nih. Siapakah penemu kertas? Oke, siapakah penemu kertas? Jawabannya langsung. Jawabannya Sailun. Yang lahir pada Sailun lahir, ada nggak? Nggak lahir ya, pada abad. Sailun pada abad, tambahin. Jangan sedikit-sedikit kalau jawab Isa itu. Sailun pada abad keberapa tuh? Pada abad 8. 8. Betul. Bukan abad ke-8. 7. Itu 105. Oh, bukan abad, tahun. Pada tahun. Kalau abad ke-8 itu ketika menyebar ke Arab ya. 105 Masehi. Ya, tahun salah. 105 Masehi. Nah, ini tambahin jawabannya, jangan sedikit-sedikit lebar ya. Itu ilmu banyak tapi yang tahu sedikit. Oke, terima kasih Elna. Selanjutnya coba Humaira. Halo Humaira. Humaira, halo. Iya. Tolong nomor 3 buat pertanyaan. Jadi pertanyaannya apa, siapakah? Nah, berarti cari yang lain. Bagaimana, mengapa, kapan. Coba buat pertanyaan. Kata tanya yang tadi tuh. Mengapa, bagaimana, apa yang, kenapa. Nah, ini kata tanya tuh harus spesifik ya. Jadi penting supaya jawabannya pun bisa ditemukan. Coba Humaira.
buat pertanyaan. Gimana nih? Pak, ayo berapa ada, Pak? Gimana? Berapa ada? Kumaira? Berapa ada, Pak? Di kata-katanya. Berapa? Silakan. Ya. Berapa? Gimana? Apa? Berapa ada? Berapa apanya nih? Berapa? Lupa. Pada tanggal pada kapan Nggak? Pada salah satu. Pada tanggal gimana? Kapan? Oh, kapan? Gitu dong. Kan? Menyebar ke Arab. Oh, kapan kertas menyebar sampai Arab Saudi? Arab aja. Bukan Arab Saudi, Arab aja. Mah nggak ada Arab. Jawabannya langsung. Yuk. Jawabannya Ya. pada abad ke-8. Oke, Masehi. Nah, gitu ya. Jadi kata tanyanya spesifik, kapan, siapakah, apa. Oke, terima kasih Maira. Lanjut coba. Hansen, halo Hansen. Tolong dong buat pertanyaan. Apa ya? Bentar, Pak. Silakan. Mana ya? Mengapa? Pak. Yuk Hansen, mengapa? Yuk disimak. Kalau Hansen kurang. Ya. Mengapa? Iya dong. Aku, Pak. Mengapa? Aku, Pak. Aku mau. Aku, Pak, mau, Pak. Ayo dong. Lucu, Om. Ayo Hansen. Ini terganggu nggak ini? Soalnya aku mengapa? terganggu. Aku mau, Pak. Gimana Hansen? Mengapa? Putus terus, putus nyambung. Oke. Mau, Pak. Kok? Pak, aku mau, Pak. Aku mau. Ada nggak nih? Aku mau, Pak. Oh, siapa tuh? Aku, Pak. Aku, Pak, Iren. Ira bukan? Iya, Pak. Aira, yo pertanyaan, silakan. Hansen kayaknya gangguan. Sejak kapan pembuatan media tulis dilakukan? Sebutkan. Gimana? Punten. Sejak kapan pembuatan media tulis dilakukan? Oke, sejak kapan pembuatan media tulis dilakukan? Jawabannya langsung. 3.500 sebelum Masehi. Oke, bagus sekali. 3.500
tahun sebelum Masehi. Jadi sebelum Nabi Isa ya. Nah, Masehi itu sebelum Nabi Isa. 3000 tahun berarti dari mulai Firaun di Mesir ya, udah mulai membuat kertas tuh ya. Bukan kertas ya, maaf, papirus. Oke, satu lagi siapa yang mau nih? Halo, ayo dong. Aku mau. Aku Irai, Pak Irai. Silakan Lujeng. Pertanyaan Lujeng. Mengapa Sailun menggunakan tumbuhan papinus? Papirus ya. Menggunakan Supaya saat digunakan tidak berat. ya, supaya ketika digunakan tidak, jawabannya Tidak berat. tidak berat, betul. Oke, sip. Tidak berat, tambahin praktis dan ringan ya. Nah, alhamdulillah sudah banyak tuh. Jadi kita kerjakan bareng-bareng aja lah ya supaya brainstorming. Oke, sudah banyak tuh. Jadi kalau kita ingin memahami teks, kita bisa dengan menggunakan pertanyaan. Nah, jadi kalau misalnya kita buat pertanyaan dan menemukan jawabannya, berarti kita sudah paham ya. Jadi silakan ditulis bareng-bareng saja, tidak menjadi tugas ya. Oke, selanjutnya ayo menulis, tulislah kembali dengan kalimat efektif. Nah, Belum, Bapak. kalimat tidak efektif dan efektif banyak yang suka bingung. Kalimat efektif apa sih, yang tidak efektif apa sih gitu, suka pada bingung kan ya. Nah, gimana coba caranya? Oh, kenapa Dejan? Nyanyi terus. Baik, kita isi nih. Kalimat tidak efektif. Coba ada yang tahu nggak kalimatnya apa? Aku. Apa-apa coba kalimatnya deh. Silakan. Ya nanti. Suasana di pasar tengah ramai sekali. Dalam sejarah dapat berapa penemuan yang berubah cara hidup masyarakat. Ya. Bapaknya nggak freeze. Aku mah biasa, Pak. Bapak nggak freeze, Bapak. Tapi bapaknya diem. Oh, Iya, bapaknya diam. sebentar. Ikannya mah gerak. Oh, udah enggak. Iya, jaringan. Kayak aja. Jaringan. Nah, ini ya. Dalam sejarah terdapat beberapa penemuan yang mengubah cara hidup masyarakat. Ini tidak efektif. Yang efektif gimana? Tulis bareng-bareng. Aku, Pak. Mengubah hidup Thailand hidup dalam masa dinasti Tang. Sebentar, ini dulu yang tadi sama Dezan disebutkan. Dalam sejarah terdapat beberapa penemuan yang mengubah cara hidup masyarakat. Itu tidak efektif, terlalu bertele-tele. Nih yang efektifnya. Penemuan dapat mengubah cara hidup masyarakat. Ya, jadi ini efektif tuh bisa disingkat. Nah, baik, silakan coba yang nomor 2. Dezan lagi, sok. Coba. dan media tulis. Ya, siapa ini? Cia, oke. Silakan coba. Membuat media tulis sudah dilakukan sejak 3.500 Masehi. Ya, ini tidak efektif. Efektifnya gimana coba? Apa yang dihilangin? Media tulis ditemukan sejak 3.500. Gambarnya buram, Pak. Ya, jadi media tulis ditemukan sejak tahun. Bapak buram, Bapak. Buram sebentar. Ya, jaringan.
Bapak sama juga di sini buram, tapi ya jaringan sih memang berpengaruh sekali ya. Oke. Oh, ada pertanyaan lagi, sebentar. Kita baca dulu ya. Kata saya dari Raffi lagi, katanya saya lihat di Google bahasa ditemukan atau terciptanya 100.000 tahun yang lalu di Afrika, sedangkan Nabi sudah berjuta-juta tahun yang lalu. Ah, ini memang catatan sejarah ya. Betul, betul. Manusia tuh dari Nabi Adam, jarak Nabi Adam ke sini tuh ini sudah berjuta-juta tahun sebetulnya ya. Tidak 5 juta tahun yang lalu fosil manusia pertama tuh sudah ada. Tapi bukan Nabi Adam, maaf ya, ini catatan sejarah saja. Dan bahasa tuh sebetulnya kalau kita lihat Nabi Adam ketika di surga kan ngomong juga sama Allah langsung ya, bercakap-cakap. Lihat di surat Al-Baqarah. Jadi nggak mungkin manusia pertama Nabi Adam tuh ngomongnya bahasa UAA, nggak mungkin. Pasti ngomongnya dengan kalimat yang sempurna ya. Kan sama Allah diajarkan. Kemudian siapa ini? Aira. Nah, Bapak kan kalau Nabi waktu itu pas disuruh baca surat Al-Alaq kan katanya mah di suhuf. Suhuf teh selembar kertas. Oh, kalau Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Ya, pertanyaan dari Aira, terima kasih. Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Malaikat Jibril ketika mengajarkan surat Al-Alaq itu tuh diucapkan langsung oleh malaikat Jibrilnya, diikuti langsung oleh Nabi Muhammad. Jadi tidak ditulis, Nabi Muhammad gak bisa baca. Ya. Kemudian suhuf. Nah, kalau suhuf ini adalah lembaran-lembaran kitab yang ada di para nabi. Seperti Nabi Musa, Nabi Isa. Sebelum jadi Injil, kitab Injil itu disuhuf-suhuf dulu, kemudian disatuin. Jadi suhuf itu lembaran kertas ya. Nah, tapi Nabi Muhammad tidak ya, tidak pernah bisa menulis. Nabi Muhammad tuh Al-Alaq tuh tidak pernah ditulis oleh malaikat Jibril atau Nabi Muhammad. Oke. Baik. Tugasnya halaman berapa? Nanti ada lah. Nah, gambarnya buram. Oke, aku udah bilang buram, Pak. Kalau zaman Nabi udah ada manusia purba atau hewan lain. Oke, zaman Nabi Adam itu kan sebetulnya jauh banget dari dinosaurus. Tapi yang jelas kalau kalian lihat di Laut Merah, makam Nabi Adam tuh panjangnya sepanjang sekolah kita. Dari ujung sampai ke. Nah, itu segitu tingginya. Jadi berjuta-juta tahun, jadi turun jadi kecil kayak kita sekarang. Kalau misalnya gede-gede, wah jadi sumpek dunia ini ya. Pak. Nah, ya silakan. Pertanyaan? Siapa? Aku. Manusia purba teh apa, Pak? Manusia purba tuh jadi manusia zaman dulu. Tapi manusia pertama kan Nabi Adam ya. Jadi kita jangan sampai terkecoh dengan informasi di internet seperti ini nih ya. Maaf nih, Bapak perlihatkan. Manusia purba. Bag. Nah, seperti ini nih. Kayak monyet, Pak. Ya kayak monyet. Kaget, Bapak. Nah gitu, Pak. Berarti Nabi Adam kayak begini dong. Benar? Enggak tahu. Ini dong. Panjangnya hampir. Kenapa bisa gitu? Apa? Emang gitu, Pak? Nah, Katanya Bapak Nabi Muhammad teh. ya. Manusia purba itu sebetulnya fosil yang masih diragukan, ya. Jadi sebetulnya ada beberapa penemuan yang masih diragukan. Kalau kita kan yakinnya Nabi Adam yang pertama ditemukan, yang pertama diturunkan ke dunia sempurna, kepala, tangan, kaki dengan sempurna, wajah paras yang indah, dan Siti Hawa pun begitu. Ketika tiba-tiba ada teori dari barat, nah ini manusia purba itu teori dari barat ya. Nah, mereka ingin menutup
Nah, menutup apa yang sudah ada di ajaran agama kita dengan paham mereka gitu. Jadi manusia purba benar ada tidak? Ada. Tapi posturnya tidak seperti itu. Sudah lengkap, sempurna, indah seperti Nabi Adam pertama kali diciptakan ya. Nabi Adam kan pertama kali dari tanah, kemudian Siti Hawa dari rusuk tulang rusuknya. Setelah itu beranak pinak dengan biasa ya, dengan rahim, tidak pernah diciptakan dari tanah lagi, dengan rahim. Jadi disinilah konsep agama itu diperlukan sehingga kita tidak menganggap manusia itu lebih tinggi daripada yang lain. Kalau kita menggunakan teori mereka, oh ada manusia purba ya yang masih jelek tuh, mukanya masih hitam. Berarti orang-orang hitam tuh di bawah orang-orang yang sempurna tubuhnya. Tuh jadi ngebedain ras ya. Nah, karena itu di Amerika sekarang lihat ada ya rasisme yang kulit hitam itu ya oleh orang kulit putih. Nah, itu tuh akibat dari teori manusia purba buatan barat. Nah, kalau kita secara agama kita yakin bahwa manusia pertama yang diturunkan adalah Nabi Adam. Oke, gitu ya. Terus apa lagi? Pak, kapan kiamat? Aneh pertanyaannya. Nah, ini udah dijawab ya, hanya Allah yang tahu. Oke, udah jangan terlalu jauh pertanyaannya, seputar kertas aja, jangan seputar yang lain. Oke, langsung nih. Kalimat tidak efektif ketika itu orang Mesir menggunakan tumbuhan papirus untuk membuat media tulis. Nah, itu tidak efektif. Yang efektifnya silakan tulis. Ketika itunya buang. Langsung saja orang Mesir menggunakan tumbuhan papirus. Untuk media tulis. Nah, itu. Kemudian yang nomor 4 kita kerjakan juga sama-sama. Selama berabad-abad pengetahuan cara pembuatan kertas hanya diketahui orang Cina. Nah, ini kurang efektif, tidak efektif kalimatnya. Seharusnya awalnya, nah jadi jangan selama berabad-abad, karena awalnya di Cina tuh, jadi dibuang selama berabad-abadnya. Langsung saja awalnya. Gak jelas, Kak. Cara pembuatan. Iya. Oh maaf, screen share. Iya, ini jelas ya? Kurang jelas. Nah, udah jelas. Jelas banget. Share aja lah, jaringannya kurang bagus. Nah, jadi awalnya cara pembuatan kertas hanya diketahui orang Cina. Terakhir, yang paragraf terakhir tuh. Pada akhirnya teknik pembuatan kertas menyebar ke Arab pada abad ke-8 dan Eropa pada akhir abad ke-14. Ini juga kurang efektif. Efektifnya, nah yang ini. Pada abad ke-8 sampai ke-14, pembuatan kertas menyebar ke Arab dan Eropa. Jadi pada akhirnya dibuang, teknik pembuatannya dibuang, nah itu yang menyebarnya. Jadi pembuatan kertas menyebar ke Arab dan Eropa ya. Jadi kesimpulannya kalimat efektif tuh ada yang dibuang, ada yang dirubah susunannya sehingga kalimatnya tidak terlalu panjang ya. Jadi kalimat tidak efektif dan efektif tuh seperti itu. Kalimatnya menjadi lebih pendek tapi maksudnya sama, tidak bertele-tele, bisa dibuang sebagian kata-katanya ya atau dirubah susunannya. Ayo mengamati. Nah, ini saja ya. Tugasnya halaman 82 dan 83. Ini tentang apa nih? Listrik PLN.
Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Tugasnya tentang listrik PLN saja nih. Jadi tugasnya ayo mengamati. Nah, sutet. Apa itu sutet? Ayahnya Alat dukun. sutet itu apa? Sumber. Santet. Apa artinya? Sumber tegangan tinggi. Tegangan tinggi. Ya, sutet. Ada yang dekat sutet nggak rumahnya nih? Tidak. Tidak. Kalau hati ada petir atau radiasi listrik bisa keganggu. Ya, kalau Sedang aja, Pak. bisa keganggu tuh jaringan HP atau TV, radio itu semuanya keganggu. Kalau kebentar bisa juga kesetrum ya, karena ini tegangan tinggi. Oke, masih ada pertanyaan apa nih? Pokoknya hari Jumat, kalau negara lain hari Kamis. Auni makan pentol. Apa ini? Bapak. Kalau bumi keras gak? Gimana? Kerak bumi? Bukan, bumi keras gak? Oh, siapa ini yang nanya? Raffi, oke. Kerak bumi, kok jadi ke bumi ya? Baiklah. Kerak bumi itu kulitnya. Kerak bumi itu jadi kulitnya bumi ya. Jadi jangan sampai kalian nyangka kerak bumi itu bumi seluruhnya. Awas, kerak bumi itu jadi kulitnya. Yang terakhir ya, setelah itu kita tugas. Nah, setipis kulit apel. Nah, ini kerak bumi itu segini nih. Nah, ini menitipis banget ya. Tapi yang membuat meletus itu semuanya adalah kerak bumi. Nah, ini kerak bumi tuh. Di dalamnya apa? Ada api membara dan cairan magma yang sangat panas, besi meleleh, manusia apalagi ya ditembuskan ke dalam bumi juga sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi Bapak. ini adalah tempat di mana laut, daratan semuanya ada di sini dan senantiasa bergerak. Nah, ini ada dalam Al-Qur'an ya, bahwa bumi itu bergerak seperti awan. Karena seperti ini tuh. Jadi dibelah-belah oleh aliran-aliran magma cair dan batuan yang sangat panas di dalam bumi. Nah, ini kerak bumi. Jadi nggak keras sebetulnya dibandingkan dengan yang ada di dalamnya. Masya Allah. Oke, silakan ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Bapak, aku punya pertanyaan. Pertanyaan Pak. Gimana? Aku Bapak. Ya silakan, Pak Irai. Bapak. Katanya kan bumi berputar, kenapa kita gak jatuh, Bapak? Bumi berputar tapi kita kenapa nggak jatuh? Nggak jatuh. Ya betul. Jadi kenapa bumi itu berputar tapi kita semua nggak melayang-layang? Kan kalau muter pasti melayang-layang ya kemana-mana karena ada Punya gaya apa? Gaya. Oke. Gravitasi. Ya, jadi magma yang tadi mengalir dalam bumi itu menciptakan magnet. Kalau magnet saling nempel, manusia dengan bumi itu sama kayak magnet, dia nempel. Jadi kalau ada pohon, ada pohon di sini dia akan nempel. Ada rumah di sini tetap akan nempel. Nah, ini nih. Tuh, ini nempel. Bumi bulat, Pak. Semua. Kenapa dalamnya datar? Kenapa dalamnya datar? Kelihatannya seperti datar. Tapi kalau kalian pernah naik kapal laut ya, kapal feri, itu ketika kalian nanti sampai misalnya dari Sumatera ke Jawa aja ya, itu kelihatannya kayak melengkung si bumi itu. Jadi pas waktu kelihatan pulau tuh, jadi
sedikit gitu. Apa yang mana? Sedikit. Pak, nanti kita adain outbound ke bulan, Pak, biar rame. Ketemu alien. Nyambung dengan kertas nih. Tapi mudah-mudahan kalian juga lebih tertarik dengan dengan dari saat Api mau udah dikit informasi. Adain outbound sama Dicit pakai apa? Toko Chandra. Tuh jadi uangnya banyak. Pakai motor. Mobil balap. Silakan. Halaman 82 buat pertanyaan ada dikasih jawabannya nggak Pak? 82 dan Ayo diskusi dikerjain nggak halaman 83? oh ya sama kerjakan ya Adli ya. Ya nama peralatannya apa? Energi yang dihasilkan apa? Misalnya setrika energinya. Ayo diskusi Pak. Oh diskusi. Diskusi kerjain nggak Pak? Ayo diskusi nggak usah. Karena kan harus berkelompok ya. Jadi ini lewat. Ayo diskusi lewat, tidak usah. Nah ini langsung saja ke ayo lakukan. Baik, terima kasih Adli. Oke. Bapak halaman 82 yang membuat pertanyaan dikasih jawabannya nggak? Membuat pertanyaan halaman kan udah tadi. Oh jawaban ya, langsung jawabannya. Buat pertanyaan ya. Jadi buatlah pertanyaan. Manfaat energi. Ini buatnya pertanyaan bukan jawaban Pak. Pertanyaan. Pertanyaan saja, tidak usah ada jawabannya. Sesuai dengan perintah dari sana aja. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan biar seperti ini. Kalau misalnya Tuhan kalian tidak belajar ini tolong diinformasikan atau ada gangguan teknis ya apa silakan diinformasikan. Kayak akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.